Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Valentina Febrianti. Em, di sini saya dari NIM 202410102017 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 2. Hmm, Langsung saja ke modulnya, yaitu di sini modul 2 praktikum data mining tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Nah, langsung ke nomor 1, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, dataset itu apa sih? Dataset adalah sekumpulan data yang biasanya digunakan dalam data mining. Jadi, biasanya di dalamnya ada beberapa atribut dan kelas dari data yang kita mau amati. Dan itu berbentuk knowledge atau sebuah pengetahuan. Nah, sedangkan data training adalah sampel dari dataset yang dibuat untuk mencari pola prediksi algoritma dari data-data yang dikumpulkan. Jadi, eh, sebelumnya kita sudah mencari datasetnya, kita menentukan nih kira-kira data-data yang dimasukkan nanti masuk di bagian kelas apa gitu. Nah, untuk data testing ini adalah sampel dari dataset untuk mengecek prediksi. Nah, jadi nanti apakah data training yang diprediksi itu sudah benar apa belum dan apakah benar masuk di dalam kelas misal nih Virginika seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, di sini prosesnya ada 6, yaitu yang pertama agresi atau penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut. Yang kedua yaitu sampling dengan pengambilan sebagian data yang mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga adalah dimensionality atau reduction atau pengurangan jumlah atribut. Yang keempat adalah future subset collection, yaitu cara lain mengurangi dimensi dari kata. Yang kelima, discretization dan binarization. Nah, discretization ini apa sih? Adalah transformasi atribut kontinu menjadi atribut kategori. Sedangkan binarization adalah transformasi atribut kontinu maupun discrete menjadi atribut biner. Sedangkan yang terakhir adalah dengan atribut transformation, yaitu sebuah fungsi untuk memetakan sebuah rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga tiap nilai lama dapat diidentifikasikan dengan salah satu nilai baru. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut data set iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, kita buka untuk file Excel-nya yang sudah dikirimi yaitu seperti ini. Nah, petal width ini sudah ada petal width, petal length, sepal length, dan species name. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, petal width, petal width adalah, nah petal width ini adalah mahkota. Sedangkan sepal ini adalah kelopaknya. Jadi petal width ini mahkota lebar mahkota, sedangkan petal length ini panjang mahkota. Sepal width ini adalah lebar dari mahkota. Mohon maaf, lebar dari kelopak. Sedangkan sepal length ini adalah panjang dari kelopak. Sedangkan spesies name ini jadi nanti akan dikategorikan menjadi 3 spesies atau tiga kelas, yaitu ada Setosa, versicolor, dan Virginica. Sedangkan ada lagi yang namanya Anno. Nah, Anno ini adalah spesies atau kelas yang belum diketahui masuk di bagian atau data apa sih seperti itu. Nah, lanjut untuk soalnya nomor 4, masukkan data iris sebagai array 2 dimensi di NumPy, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Setosa, Versicolor, Virginica, dan Anno. Nah, langsung saja masuk ke NumPy-nya. Nah, ini untuk soalnya nomor 4, jadi di sini sebelum kita masukkan data-datanya, kita masukkan dulu file datasetnya. Nah, dari dataset yang berbentuk Excel ini tadi eh, kita olah atau kita rubah menjadi data berbentuk CSV seperti ini. Nah,
Tapi apabila kita tidak memakai data CSV ini tidak apa-apa. Jadi saya menuliskan secara langsung seperti ini. Import numpy as np, import matplotlib, pplot as plt. Nah, saya masukkan setosannya seperti ini, Virginica, versi color, dan anu. Nah, ini sudah saya bedakan untuk indeks-indeksnya. Jadi indeks 0 itu adalah petal width, indeks 1 petal length, indeks 2 sepal width, dan indeks 3 sepal length. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk soal yang kelima. Nah, nomor 5 yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk anu, berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk anu. Nah, langsung saja untuk masuk ke nampinya. Nah, untuk soal yang nomor 5 yang sepal length dan petal width. Nah, gimana sih caranya kita memasukkan ini 3 dan 0 ini seperti maksudnya bagaimana? Nah, ini kan sudah saya buat nih indeksnya. Jadi indeks 0 itu untuk petal width, indeks 1 untuk petal length, indeks 2 untuk sepal width, indeks 3 untuk sepal length. Nah, jadi untuk sepal length ini kan sepal length itu indeksnya 3. Jadi 3 sedangkan petal width ini indeksnya 0. Nah, 3 0 seperti itu. Nah, setosa, ada virginica, ada versicolor dan juga ano. Nah, ini sudah saya run. Dan di bawahnya ini ada PLT scatter colornya yellow. Untuk yang anu ini warnanya yellow, untuk versi color warnanya hijau, untuk virginica warnanya biru, dan setosa warnanya merah. Nah, PLT title ini apa sih? Untuk menamai judulnya, yaitu judulnya Sepaleng dan Petal Width. Sedangkan PLTX label ini untuk sumbu X, yang itu diberi nama Sepaleng, dan PLTY label ini atau sumbu Y-nya dinamai dengan Petal Width, seperti itu. Nah, sama. Jadi untuk sepal width, petal length juga sama seperti ini. Tinggal kita rubah aja indeksnya. Jadi untuk sepal width indeksnya 2, petal length indeksnya tadi 1. Nah, kita masukkan setosa, virginica, versicolor, dan ano sama. Untuk title dan exclamation-nya tinggal kita rubah saja. Untuk yang sepal width, petal width juga sama seperti itu. Kita rubah saja indeks sama uh, title, X label, dan Y label serta indeksnya. Nah, yang sepal length dan petal length itu juga sama seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ya saya jelaskan sedikit saja contoh untuk yang sepal length atau petal width ini tadi. Nah, di sini kan sudah tertera sumbu X-nya itu sepal length, sumbu Y-nya atau ke atas ini adalah petal width. Nah, yang warna merah ini adalah setosa, sedangkan yang warna hijau ini adalah versi color, dan yang warna biru adalah vertinika. Sedangkan yang warna titik kuningnya ini adalah anu atau data yang belum diketahui kelasnya masuk kelas apa, seperti itu. Nah, lanjut untuk nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, pengelompokannya. Nah, contoh yang ini sepal length dan petal width. Sepal length dan petal width. Jadi pengelompokannya karena di sini itu pengelompokannya agak pencar ya. Jadi setosanya berwarna merah ini di bagian sisi kiri bawah. Terus apa ini? Versi colornya atau yang berwarna hijau ini di tengah, dan yang virginica yang berwarna biru ini di atas, jadi masih agak misah seperti itu. Dan untuk yang anu ini kan masih berceceran, jadi ada yang masuk ke setosa atau masih di versi color atau di virginica. Jadi ini anunya masih belum diketahui
dia itu masuk ke kelas apa, seperti itu. Nah, ya, yang sepaleng dan petalwit. Jadi kan tadi kan sepaleng itu adalah kelopak lebar kelopak bunganya, sedangkan petalwit adalah tinggi mahkota bunganya. Nah, jadi ini yang berwarna biru atau yang bernama Virginica ini em, lebih tinggi, lebih lebar, lebih lebih lebar dan juga lebih tinggi bagian em, nah petalwit. Jadi petalwit mahkota mahkota bunganya atau lebar mahkota bunganya itu lebih lebih lebar atau lebih lebih lebar lah. Nah, untuk sepaleng ini Virginica em, kelopak kelopak bunganya panjang kelopak bunganya lebih panjang atau lebih panjang daripada yang setosa dan versicolor seperti itu. Nah, ini pun juga sama. Nah, ini untuk yang anu kan masih pencar-pencar, jadi belum diketahui masuk di kelas apa, seperti itu. Lanjut untuk yang nomor 7, yaitu perhatikan data yang berjenis anu, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data anu. Nah, jadi mudah sekali untuk meramal jenis anu. Contoh saja yang bagian ini nih. Nah, ini. Jadi ini ada setosa, ada setosa versicolor yang warna hijau dan virginica yang warna biru. Nah, untuk anonya warna kuning. Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara meramalnya yaitu ketika titik-titik warna kuning atau ano ini berada pada setosa, maka berarti kemungkinan besar a- eh, yang berjenis ano tadi adalah berjenis kelas setosa. Sedangkan apabila kalau yang titik-titik kuning ini atau anonya berada banyak di bagian versicolor, maka berjenis versicolor seperti itu. Dan sama kalau semisal yang titik-titik kuning ini ada di bagian Virginica, maka ano ini berjenis Virginica. Oke, lanjut. Untuk soal yang nomor 8, yaitu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Gunakan perintah plot dan operasi switching pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, jadi saya sudah memasukkan untuk yang nomor 8-nya, yaitu label name, NP array. Nah, di sini udah ada petal width, petal length, sepal width, sepaleng. Nah, for i in range, len setosa min 1. Nah, untuk yang PLT label name setosa, ini len stylenya saya kasih strip titik seperti itu. Kan sebenarnya apa, koordinat paralel koordinat plot itu berbentuk titik sebenarnya. Nah, jadi biar titik-titiknya kelihatan itu saya kasih strip titik seperti itu. Nah, untuk X-nya, sumbu X-nya ini ada petal width, petal length, sepal width, sepal length. Ini adalah nama dari setiap kolomnya. Sedangkan yang bagian sumbu Y-nya ini adalah nama dari setiap atribut yang ada pada dataset. Setosa ini berwarna merah, Virginica berwarna biru, dan eh, versicolor ini berwarna hijau atau green. Untuk yang nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada paralel koordinat plot. Nah,
ini. Jadi kalau kita lihat secara seksama di bagian petal width ini kelihatan bahwa yang berwarna biru ini adalah eh, lebar dari mahkotanya ini lebih besar, lebarnya lebih besar, lebih lebar daripada yang lainnya, daripada yang versicolor dan setosa. Sedangkan di bagian petaleng ini juga hampir sama, jadi yang lebih panjang adalah mahkota dari Virginica daripada setosa dan versicolor. Sedangkan di bagian sepalwit ini terlihat jelas bahwa yang berwarna merah atau yang setosa ini lebih lebar, yaitu berarti kelopak bunga dari yang berjenis setosa ini lebih lebar. Sedangkan yang sepaleng yang paling panjang adalah atau yang di atas ini adalah berwarna biru, yaitu Virginicanya lebih panjang atau dalam kelopak bunga ini kelas yang paling panjang yaitu kelas Virginica seperti itu. Nah, di sini terlihat jelas bahwa di bagian sepaleng, di bagian sini sepaleng ini masih bertumpuk-tumpuk antara warna biru, merah, dan hijau. Nah, dan sepalwit juga sama, masih bertumpuk. Sedangkan di bagian petaleng dan petalwit ini sudah terpecah atau mengelompok sendiri. Yang warna biru sudah terlihat mengelompok dengan yang biru, yang warna hijau sudah sama hijau, yang warna merah dan sudah warna merah. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara mencari anunya atau perbandingan anunya, yaitu dengan ini atribut yang lebih bagus ini, yaitu dengan petalwit dan petaleng. Ini bisa kita untuk mencari anunya seperti itu, untuk membandingkan. Baik, hmm, itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.